Selamat datang di channel YouTube Pendidikan Anak Usia Dini bersama Dr. Andes Haji Hendra Sofian, MSI. Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Hendra Sofian PAUD dalam channel Hendra Sofian Pendidikan Anak Usia Dini. Pada hari ini kita akan bertemu dalam membahas satu topik tentang permainan anak Indonesia. Nah, bagaimana permainan ini? Tetapi sebelum kita masuk pada permainan ini, kita akan membahas aspek-aspek apa saja yang bisa ditumbuh kembangkan dengan permainan ini. Pada dasarnya, yang ditumbuh kembangkan dalam permainan anak Indonesia itu sama semuanya. Dengan adanya permainan-permainan anak Indonesia, yang penting anak bisa tumbuh dan berkembang seluruh aspek perkembangannya. Aspek apa saja itu? 1. Aspek perkembangan fisik, 2. Aspek perkembangan motorik, 3. Aspek perkembangan bahasa, 4. Aspek perkembangan kognitif, 5. Aspek perkembangan sosial, aspek perkembangan emosi, dan aspek perkembangan moral, kemudian aspek perkembangan kepribadian, dan banyak lagi aspek-aspek perkembangan yang bisa ditumbuh kembangkan dengan hanya satu permainan. Kita harus membuang hal-hal yang negatif tentang anak dalam bermain. Dengan bermain bukan menghabis-habiskan waktu, tetapi dengan bermain merupakan alat untuk menumbuh kembangkan seluruh aspek perkembangan anak usia dini. Oke, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Cina buta ini berasal dari cerita seorang Tionghoa yang mau rujuk kembali dengan istri yang sudah ditalak tiganya. Dalam Islam, perempuan yang telah dicerai dengan talak 3 tidak dapat rujuk kembali dengan suami terkecuali sebelum menikah dengan laki-laki lain. Karena itu pada umumnya masyarakat tidak akan mau menikahnya meskipun dibayar. Karena itu orang yang mau menikah diolok-olok masyarakat dan dianggap buta. Permainan keliling Cina buta adalah permainan rakyat yang berasal dari daerah Tembilangan Indragiri Hilir yang dimainkan untuk melepas kelelahan masyarakat setempat saat lelah bekerja. Permainan ini adalah permainan yang untuk menyalurkan kreativitas anak-anak daerah setempat. Tetapi permainan ini bukan menjadi adat istiadat patokan untuk di daerah setempat. Ini bisa dimainkan oleh anak laki-laki ataupun perempuan yang berjumlah 10 atau 30 orang. Salah satu pemain akan menjadi si buta dan pemain lain akan berlari-lari menghindari tanggapan si buta. Jika si buta dapat berhasil menangkap teman yang lain, maka ia boleh berhenti menjadi si buta digantikan dengan teman yang didapatinya. Nah, permainan itu dilakukan berulang kali sampai mana anak merasa lelah. Aspek perkembangan yang terdapat di dalam permainan keliling Cina buta yang pertama ada aspek fisik. Mereka berkeliling dan berpegangan tangan ketika bermain. Setelah itu mereka memencar. Nah, yang kedua ada aspek kognitif. Pada aspek kognitif mereka memikirkan strategi untuk memenangkan permainan keliling Cina buta. Yang ketiga ada aspek moral. Mereka berkata jujur jika kalah dalam permainan. Yang keempat itu ada aspek sosial emosional. Pada aspek ini mereka saling berinteraksi dengan teman sebayanya. Pada aspek bahasa mereka menemukan kosakata yang baru yang belum pernah mereka ketahui. Contohnya seperti menyanyikan lagu keliling Cina buta. Dan yang terakhir itu ada aspek seksual. Pada aspek ini anak yang kalah tidak boleh memegang area dada. Dia hanya diperbolehkan memegang kepala, bahu, tangan, dan juga kaki. Ditangkap orang gila. Keliling
Ling keliling keliling Cina buta, awas budak kecil ditangkap orang gila. Ling keliling keliling Cina buta, awas budak kecil ditangkap orang gila. Ling keliling keliling Cina buta, awas budak kecil ditangkap orang gila. Ling keliling keliling Cina buta, awas budak kecil ditangkap orang gila. Lari nian yuk, jangan takut jatuh lapangan kok. Jangan tinggal yuk, dadah. Kok nggak ada gelam Rian? Ah, di situ. Dekat motor yuk. Dekat motor. Balik lah. Iko ada suara cinta lain lah. Woy, bintip lah dikit. Woy, penting malah aku. Aduh, Iko. Capek dua pis Iko. Woy, bunyi tangan dah, bunyi. Ayo tembak yuk. Ayo tembak. Yuk. Mari yuk kejar tangkap. Kejar yuk yuk. Bukannya nak boleh gerak. Tak boleh. Yuk. Ayo motor yuk. Woi, dikasih penjelasan tu. Kau boleh. Coba lihat. Alhamdulillah. Dapat orang. Ay, aku tahu suaranya. Gelak dia. Ayo, Hai, tadi kita sudah menyaksikan video pembelajaran tentang permainan tradisional anak Indonesia. Nah, dengan permainan tersebut sudah
barang tentu bisa menumbuh kembangkan aspek kognitif, aspek bahasa, aspek sosial, aspek emosi, aspek moral, aspek seksual dan sebagainya. Oke, mudah-mudahan Anda sebagai seorang dosen atau mahasiswa atau guru bisa mengembangkan permainan-permainan congklak ini kepada peserta didik kita. Begitu, dan sekali lagi, hidup anak Indonesia, hidup permainan tradisional Indonesia. Selamat mengembangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.